guys, welcome back to Miracles Channel. Jadi di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau dari kemarin-kemarin kita ngomongin soal pengetahuan kuantitatif, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai penalaran umum, khususnya logika matematika. Logika matematika ini nggak hanya akan kalian temukan pada soal UTBK. Jadi buat kalian yang mau tes CPNS ataupun akan mengikuti tes yang ada psikotesnya, TPA, nah biasanya akan ada soal-soal penarikan kesimpulan dari premis-premis. Nah, itu kita akan pelajari di video kali ini. So, sebelum kalian ketemu sama soal-soal kayak gitu, kita harus pelajari dulu nih konsep dasarnya gimana. Kita harus tahu elemen-elemennya itu definisinya apa, sehingga nanti kita bisa menjawab soal penarikan kesimpulan dengan tepat gitu. Jadi nggak cuman insting, kayaknya jawabannya A deh karena ini nih, tapi kita memang harus jawab sesuai dengan aturan yang ada. Simpelnya gini, logika itu adalah aturan berpikir. Logika matematika ini akan memberikan kita landasan bagaimana caranya menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Hal-hal pada logika yang akan kita pelajari di video ini meliputi pernyataan atau premis, kemudian ingkaran, lalu hubungan antara dua premis tersebut, atau mungkin nanti ada lebih dari dua premis kita bisa temukan, misalnya 3, serta bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari premis-premis yang tersedia. Mungkin kalian bertanya-tanya, premis itu apa sih Kak? Nah, jadi premis itu simpelnya adalah pernyataan atau kalimat yang bisa bernilai benar atau salah. Contohnya, Miracle adalah perempuan. Itu contoh premis. Nah, kita bisa menilai itu benar atau salah. Benar, Miracle perempuan gitu kan. Kemudian Miracle memakai baju merah. Salah atau benar? Salah, karena Miracle memakai baju kuning. Jadi premis itu adalah kalimat atau pernyataan yang bisa kita nilai kebenarannya. Loh, memangnya ada ya Kak pernyataan yang nggak bernilai benar ataupun salah? Ada, misalnya pergi ke sekolah, kacamata biru. Nah, itu kan kita nggak bisa menilai benar atau salahnya. Oke, kita lanjut ke ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi ini biasanya dilambangkan dengan simbol yang gitu. Ingkaran adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi misalnya ada sebuah pernyataan P bernilai benar, maka negasinya Q bernilai salah. Kemudian kalau misalkan P bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Kalian bisa lihat tabel kebenaran dari ingkaran sebelah sini. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh. Misalnya ada premis, semua perempuan cantik, maka ingkarannya tidak semua perempuan cantik. Atau bisa juga ada sebagian perempuan yang tidak cantik. Oke, kemudian kita lanjut ke konjungsi. Konjungsi ini dalam kalimat digambarkan dengan kata dan, atau dalam rumus matematikanya set. Ya, yang kayak N tapi runcing gitu. Itu namanya konjungsi ya. Jadi konjungsi ini menghubungkan pernyataan satu, P, let's say P, dan pernyataan kedua, let's say Q, dengan kata hubung dan. Ya, jadi P dan Q seperti itu. Konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataannya bernilai benar. Nih, kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q benar. Kalau salah satu dari elemennya salah, maka P dan Q salah. Misalnya, Miracle lulus UTBK dan diterima di pilihan pertama. Nah, misalkan untuk dapat izin berpacaran dari ayahnya Mira, maka Mira harus memenuhi kondisi tadi. Jadi, jika kedua pernyataan tersebut dilanggar atau bahkan satu saja nggak bisa dipenuhi, maka Mira tidak diizinkan berpacaran oleh ayahnya. Gitu. Sedih ya jadi Mira. Oke deh, kita lanjut ke disjungsi. Kalau tadi konjungsi itu dan, disjungsi ini atau. Simbolnya set. Kayak huruf U tapi lancip gitu ya. Ingat aja atau U. Oh iya, berarti simbolnya kayak huruf U gitu. Jadi disjungsi ini menghubungkan dua pernyataan dengan kata hubung atau ya. Jadi P atau Q. Atau secara matematisnya ditulis P atau Q gitu.
ini tabel kebenaran disjungsi. Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan apa? Jungsi akan bernilai salah apabila kedua pernyataan P dan Q salah. Jadi kalau salah satu pernyataan bernilai benar, ya udah berarti kesimpulannya dia auto benar. Oke, aku kasih contoh. Jungkook atau Sehun adalah anggota BTS. Jungkook adalah anggota BTS itu merupakan pernyataan yang benar, ya kan? Ya kalau kalian nggak tahu Jungkook itu siapa, kalian boleh searching di Google. Ya, pokoknya Jungkook itu memang benar adalah anggota BTS. Nah, kemudian Sehun. Sehun adalah anggota BTS. Itu adalah pernyataan yang salah. Maka Jungkook atau Sehun adalah anggota BTS merupakan pernyataan yang benar gitu. Karena di sini atau bukan dan, kecuali Jungkook dan Sehun adalah anggota BTS. Nah, itu kita bisa menilai bahwa pernyataannya salah. Karena itu konjungsi dan, ya kan, ini atau gitu. Jadi beda ya, bisa dibedakan ya konjungsi dan disjungsi. Oke, kita lanjut. Implikasi. Nah, simbolnya itu yang tanda panah. Jadi implikasi ini merupakan hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan yang kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Biasanya dituliskan dengan P tanda panah Q. Jadi Q ini merupakan konsekuensi dari P ya. Kalau pada kalimat itu katanya adalah jika P maka Q gitu ya. Jika kondisi P terpenuhi maka terjadilah Q. Jadi konsepnya adalah implikasi ini akan bernilai salah jika dan hanya jika sebabnya bernilai benar dan akibatnya bernilai salah. Contoh, jika Noah memberi Mira bunga, maka Mira akan menerima Noah jadi pacarnya. Nah, jadi jika si Noah ini memberi Mira bunga dan kemudian Mira menerima dia jadi pacarnya, berarti Mira telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Noah sudah memberi Mira bunga, tapi Mira tidak menerima dia jadi pacarnya, maka Mira telah melakukan hal yang salah alias mengingkari janjinya. Lalu bagaimana kalau Noah tidak atau belum memberi Mira bunga? Apakah Mira nggak boleh menjadikan Noah sebagai pacarnya? Nah, biasanya orang sering terjebak di sini. Jadi hati-hati ya. Di pernyataan tersebut, Mira hanya berjanji akan menerima Noah jika diberi bunga. Akibatnya, kalau Noah belum memberi Mira bunga, ya Mira bisa aja menerima dia jadi pacarnya dengan kondisi lain misalnya. Jadi ketika Noah belum memberi Mira bunga, ya nggak masalah bagi Mira untuk menerima dia jadi pacarnya ataupun tidak menerima dia jadi pacarnya. Karena tidak ada janji yang diingkari di sini gitu. Ya, jadi kalau kalian lihat yang ketiga ya, salah benar ya kan. Jika Noah tidak memberi bunga, jika ada kondisi Mira menerima Noah jadi pacarnya, ya belum tentu karena Noah memberi dia bunga. Bisa jadi karena Noah kasih dia coklat atau Noah sudah minta izin sama ayahnya Mira gitu. Jadi implikasi itu tidak bisa dibalikan arahnya kecuali pada kondisi biimplikasi. Biimplikasi merupakan kata hubung untuk menghubungkan pernyataan P dan Q dengan kata jika dan hanya jika. Biimplikasi ini simbolnya set. Jadi kalau tadi panahnya cuma ke arah kanan gini, biimplikasi ini ada panah dua arah. Jadi dalam kalimat, let's say ada dua pernyataan P dan Q, maka biimplikasinya tuh jadi gini. P jika dan hanya jika Q. Jadi P ini terpenuhi jika dan hanya jika kondisi Q terlaksana atau terpenuhi gitu. Jadi konsepnya biimplikasi ini akan bernilai benar apabila dua pernyataan bernilai sama. Jadi kalau salah satu pernyataan salah ya, hanya salah satu, maka kesimpulannya salah. Oke, contoh. Mira menikah jika dan hanya jika Noah melamarnya. Jadi, jika Mira menikah, maka sudah kita pastikan Noah telah melamarnya. Dan jika Noah melamarnya, sudah kita pastikan Mira akan menikah. Sebaliknya, jika Noah tidak melamarnya, maka Mira tidak akan mungkin menikah. Dan jika Mira tidak menikah, berarti Noah tidak melamarnya. Ya intinya kalau Noah tidak melamarnya, maka Mira tidak akan menikah gitu. Dan kalau Mira nggak nikah berarti Noah belum melamarnya. Jadi hubungannya dua arah dan akan terpenuhi jika salah satu terpenuhi gitu. Bedain ya, tadi kan kalau implikasi itu jika P maka Q. Kalau yang diimplikasi P jika dan hanya jika. Ada kata hanyanya, oke? Hanya itu berarti biimplikasi.
kalian belum paham definisinya, nanti ngerjain soalnya bakalan bisa ngawur. So, ya kan harus paham dulu definisi yang udah aku jelaskan tadi. Dan karena di sini aku hanya menjelaskan singkatnya saja, untuk mengetahui lebih lengkapnya kalian bisa cari di Google atau di YouTube dengan keyword logika matematika atau penarikan kesimpulan. Setelah video ini pastinya akan ada video bahas soal untuk penarikan kesimpulan. So, tungguin aja ya. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka like, kalau nggak suka dislike. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @miraclesitompul. Semoga video kali ini bermanfaat dan see you in another video. Bye!